Haleluya, puji Tuhan. Saat pagi yang indah kita ada kembali lagi bersama yang di rumah, bahkan yang ada di tempat ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari silakan kita sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga saya mengajak kita naikkan pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oh
Sungguh kami rasakan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlewati bagi anak-anak yang percaya kepada Engkau Tuhan. Saat pagi yang indah Tuhan, kami boleh ada kembali beribadah bersama Engkau. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus. Engkau ada bersama kami. Engkau yang mengurapi pelayanan kami pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah bersama Engkau. Sebab kami tahu Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan yang luar biasa Bapa. Sebab dari itu Tuhan, kami akan buka ibadah kami ini Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah Tuhan kami. Engkau
Tuhan menjadi kekuatan. Haleluya. Kita akan pujian dan mengatakan masih ada jalan terbuka. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaranmu, masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka masih ada jalan terbuka untuk saudara dan saya. Biar kita bertahan pada firman Tuhan, kita bertahan kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya jalan kehidupan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Masih ada jalan, jalan. Haleluya. Masih ada jalan terbuka untukmu, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukmu,
sudah banyak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba yang sudah disiapkan Tuhan, Engkau yang mengurapi. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Sebab kami butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada PDP Bapak Rasul. Haleluya. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ke-20. Dan saya kasih judul Kesungguhan Hati Mendatangkan Kuasa dan Mujizat. Di mana perikop pengakuan Petrus. Saya membacakan firman Tuhan dan yang lainnya bisa menyimak di masing-masing. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisar Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Dan ayat ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun bahwa Dia Mesias. Puji Tuhan. Perjalanan hidup Petrus merupakan suatu perjalanan hidup yang dinamika yang menarik. Gimana Petrus darinya seorang yang tidak terpelajar, tidak banyak bisa ngomong, menjadi seorang pengajar bagi banyak orang. Dan Petrus diyakini adalah seorang nelayan yang sukses sebelum ia menjadi murid Yesus. Petrus ini berasal dari Bethsaida. Dia hijrah ke Kapernaum. Nah, kalau kehidupan Petrus ini berarti dia bisa dari Bethsaida hijrah ke Kapernaum, itu berarti Petrus memang orang yang punya uang, alias orang kaya, orang sukses. Di mana kalau kita lihat sejarah, daerah tanah di Kapernaum itu pada waktu itu adalah mahal, karena Kapernaum itu adalah kota administratif pada saat waktu itu. Nah, ketika Petrus memutuskan untuk menjadi murid Yesus, ini bukan keputusan yang gampang. Ini luar biasa. Ya, Petrus rela meninggalkan dia punya, katakanlah, mata pencarian. Dia bisa meninggalkan keluarga, anak istri, untuk memberitakan Injil agar banyak orang diselamatkan. Ini luar biasa tentang di mana Yesus atau Petrus itu pengorbanannya itu nggak sia-sia. Dan kita perhatikan di sini bahwa tanpa kesungguhan hati tidak mungkin ada pengakuan. Ini judulnya di awal adalah pengakuan Petrus. Atas dasar pengakuan Petrus, maka Yesus pun memberi satu
pernyataan di mana di ayat ke-18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti ini Tuhan Yesus mau memakai Petrus untuk menjadi pelayannya, menjadi hambanya, menggambarkan perjalanan kehidupan Petrus ini ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah mendirikan jemaatku, alam maut tidak bisa menguasainya. Ini menyatakan bahwa tadinya Petrus itu cuma bisa mendengar, menjadi pelaku. Ini bedanya di sini. Bahkan firman Tuhan jadi menjadi batu karang. Batu karang berarti fondasi yang kuat, yang kokoh. Ini pernyataan yang dari Tuhan Yesus ketika Petrus mau menjadi murid. Ini luar biasa. Ini satu pernyataan yang luar biasa ketika ada pengakuan dari mulut seorang Petrus, seorang pelayan yang sukses. Dan yang kedua, pernyataan dari Tuhan Yesus yang kedua di mana kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini berbicara kunci kerajaan surga. Kunci itu melambangkan kuasa untuk membuka. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa pernah memberikan kepercayaan kepada pembantu atau kepada orang yang dipercayakan untuk memegang satu kunci untuk membuka pintu, membuka satu toko, membuka satu kantor, pasti di dalam itu banyak barang-barang berharga. Dan kalau orang yang kita tidak percaya, nggak mungkin orang tersebut bisa dikasih kunci. Berarti ini orang yang dikasih kunci berarti orang yang dipercaya. Nah, ini Tuhan Yesus bilang kunci kerajaan surga. Wow, nggak main-main ini kunci kerajaan surga. Ini berarti kesempatan dan kuasa untuk membawa orang kepada Tuhan. Ini adalah kan sebab kunci kerajaan surga. Jadi bisa membawa orang-orang sebanyak mungkin datang kepada Tuhan. Ini pernyataan Tuhan Yesus yang kedua ketika Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana kunci diberikan kepada Petrus. Saya kasih 3 pembacaan firman Tuhan di mana Petrus membuka pintu kekristenan yang pertama ketika peristiwa Pentakosta. Itu di Kisah 2. Mungkin hari ini saya tidak ngajak kita buka firman, tetapi pelan-pelan bisa dibuka sendiri, baca sendiri di mana Petrus membuka pintu kekristenan yang pertama itu ketika ketika peristiwa Pentakosta, di mana sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat. Ini luar biasa. Ini kunci kerajaan surga dikasih. Berarti ketika Tuhan memberikan dia kunci kerajaan surga, ketika Petrus diurapi dengan Roh Kudus, ini nggak main-main. Khotbah yang pertama ada 3.000 jiwa yang bertobat. Yang kedua, Petrus diutus ke tanah Samaria. Di mana tanah Samaria kita tahu sendiri, di sana banyak orang-orang yang butuh kuasa Roh Kudus. Agar orang di sana menerima kepenuhan Roh Kudus. Itu bisa dibaca di Kisah 8. Sehingga Petrus
pada saat ada di Samaria, banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hari ini, akhir-akhir ini, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sangat perlu dipenuhi Roh Kudus. Karena kunci kerajaan surga adalah ketika orang-orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, Petrus juga diutus ke rumah Kornelius, di mana ketika Petrus diutus ke rumah Kornelius untuk membuka pintu keselamatan bagi orang-orang kafir. Kita tahu di daerah itu terlalu banyak orang yang belum mengenal Kristus, belum mengenal tentang kebenaran Tuhan. Nah, itulah Petrus diutus ke rumah Kornelius. Itu bisa dibaca di Kisah 10. Di sana mengisahkan ini bagaimana Petrus bisa memberikan penginjilan kepada orang-orang kafir supaya banyak orang bisa mengenal kebenaran. Nah, ini firman Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini bisa datang kepada kita semua. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Tuhan membutuhkan pengakuan dari mulut kita. Pengalaman Petrus ini bisa merupakan bukti bahwa Tuhan bisa mengubah atau memulihkan, atau Tuhan bisa memakai siapa saja. Latar belakang kita semua beda-beda. Latar belakang Petrus bisa menjadi pengkhotbah. Latar belakang saya bisa jadi pembicara, dipercayakan. Banyak Bapak Ibu Saudara, latar belakang kita beda. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, perubahan itu akan terjadi. Tuhan akan memakai kita semua. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat kesempatan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa membangkitkan kita, membangkitkan iman kita, bisa menjadi berkat bagi kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kesempatan kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa mengubah kehidupan kita, membawa kehidupan kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan percayalah, dengan kesungguhan hati itu mendatangkan kuasa dan kuasa Tuhan. Saya mau akhiri satu kesaksian beberapa waktu yang lalu pada saat COVID berjalan ini. Saya 3 hari berturut-turut telinga saya sakit, sepertinya masuk air, tetapi telinga itu tidak sembuh. Sampai akhirnya harus ke rumah sakit. Dianjurkan ke rumah sakit Kedoyan. Ketika saya sampai di rumah sakit, saya nggak bisa buka aplikasi dan tidak bisa menemukan dokter karena waktunya tinggal beberapa menit. Akhirnya saya pulang, tidak jadi berobat, telinga saya tetap sakit sampai malam. Waktu itu saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mencoba sudah 3 hari berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan. Dan saya mencoba datang ke rumah sakit, cari dokter untuk menyembuhkan telinga saya. Tetapi Tuhan izinkan saya tidak bertemu dengan dokter. Dan malamnya saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, saya sudah mencoba apa yang saya bisa, tetapi saya tidak menemukan kesembuhan. Dan saya benar-benar minta Tuhan, tolong sembuhkan telinga saya yang sakit ini. Tidak bisa mendengar, pendengaran cuma 5%. Jangan sampai terbuyung, tidur pun susah. Saya minta Tuhan sembuhkan. Dan saya tidur.
Besok pagi saya ke kerja, masih pagi masih bisa terasa sakit. Puji Tuhan, sampai jam 9, sampai jam 10 saya nggak terasa. Telinga saya akhirnya bisa mendengar tanpa saya sadar. Inilah kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan, bisa mendatangkan kuasa dan mujizat. Puji Tuhan, kita mau tawarkan firman Tuhan dan kita mau saya kenaikan satu pujian indah rencana. Haleluya. Kami sudah memuji menyembah Engkau, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini boleh membangkitkan iman percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kami semakin hari bisa merasakan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Patut kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan, kami mau belajar dari kehidupan seorang Petrus yang tidak mengenal Engkau pada dasarnya. Dia bisa mengenal Tuhan, bahkan bisa meninggalkan semua yang ada dalam kehidupannya di masa lalu, dan benar-benar mengambil bagian untuk memberitakan Injil
memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga supaya semakin banyak orang boleh datang kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan firman Tuhan itu mengajarkan kami supaya kami benar-benar bisa menjadi pelaku firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami sudah terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Terima kasih karena Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita dari pagi, sehingga pada siang hari ini kita akan tamatkan ibadah. Mari saudara kita sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama naikkan pujian, mengatakan kami memuji bersama Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau, sebab kami tahu di dalam Engkau masih ada mujizat, di dalam Engkau masih ada berkat-berkat yang luar biasa, sehingga kami terus Tuhan dan percaya kepada Engkau. Kami boleh menjadi orang-orang yang lebih lagi setia melayani Engkau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau selalu menopang, Engkau selalu menolong. Apapun yang menjadi perjalanan kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik. Biar Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh melakukan sesuai kehendak-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, rancangan-Mu ada rancangan yang luar biasa bagi kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan kami terus berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia. Tuhan, Engkau yang tahu pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami jalankan Tuhan, Engkau yang membukakan jalan bagi kami Tuhan. Kami boleh melihat saat ini begitu sulit bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akan berdoa buat seluruh umat-umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan yang sulit, mereka dalam keadaan yang kesakitan Tuhan. Engkau tulurkan tangan-Mu, ulurkan menjaga mereka Tuhan, sehingga kami boleh melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh berdiri menyaksikan cinta kasih-Mu yang besar Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara, kita mengangkat tangan, menghadap ke atas. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, pernyataan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama yang berkuasa yang menjadi juru selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.